kan KPK tadinya kan independen. Nah, kemudian dilemahkan dengan cara memasukkan KPK itu ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Ya. Dengan demikian KPK itu tunduk kepada presiden. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan, hari ini hari ke-15. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 15 hari kita menjalankan ibadah puasa. Kita telah melewati setengah bulan Ramadan. Dan suasana politik mudah-mudahan semakin mendingin dengan Ramadan ini. Faktanya makin panas, Beb. Wah, ini dia nih, gara-gara faktanya makin panas, makanya kita khas channel ini muncul lagi. Iya, dalam rangka merespons masalah-masalah politik yang lagi aktual dan makin menegangkan sekarang ini. Karena ada manuver dari istana, ada manuver dari partai politik, ada manuver dari KPK, lalu ada manuver dari Muldoko. Ini semua menjadikan politik nasional ini mendidih sekarang ini. Dan rakyat dibuat tertekan dan membingungkan gitu menghadapi situasi yang ada sekarang gitu. Ikuti terus khas channel. Khas channel. Khas channel akan konsisten menyampaikan analisa-analisa perkembangan politik nasional yang insya Allah berguna bagi pemirsa pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. Qulil haq walau kana murun. Ya. Itu yang katakan yang pahit, katakan yang benar, walaupun itu pahit. Artinya bahwa dalam Islam itu mengatakan kebenaran itu tanpa harus mempertimbangkan resiko yang akan dipikul. Karena kebenaran dalam Islam itu sesuatu yang sangat hakiki, yang Allah harapkan dari pemeluk Islam untuk berkarakter seperti itu, berkarakter orang yang jujur. Nah, sementara kita melihat bahwa permainan politik yang dilakukan oleh para politisi, ketua-ketua lembaga itu sangat menyedihkan betul. Karena mereka mengorbankan hati nurani, mengorbankan intelektualitas mereka hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan mereka gitu. Ini yang hari-hari ini kita bisa tonton dengan jelas bagaimana kemunafikan ini sedang berlangsung gitu. Mereka begitu yakin ya bahwa mereka seakan-akan pemilik negeri ini ya. Terutama ketua-ketua partai yang kita lihat langkah-langkahnya itu ya sangat tidak pantas ya kalau kita lihat gitu loh. Untuk generasi ke depan ini sedih ya rasanya. Saya sebagai LSM yang mengkritisi perilaku politisi itu, kalau istilah saya itu badut-badut politik. Betul. Jadi badut-badut politik ini dia manuver tuh tanpa rasa bersalah, ya pede banget gitu loh. Dia yang paling benar gitu loh. Padahal secara terbuka ini kan namanya era saat ini kan era yang tidak ada batas dan ruang lagi kan. Iya, betul. Nah, kok mereka masih berani seperti hal itu gitu loh. Iya, jadi saya mencurigai pemerintah Jokowi ini ada menyimpan masalah. Masalah ini sangat besar apabila dibongkar.
Nah, untuk itu dia pertaruhkan segalanya, termasuk menggunakan berbagai cara itu untuk menjegal Anies Baswedan tidak terpilih atau bahkan tidak ikut Pilpres 2024 karena Anies ini memang antitesa Jokowi. Tidak berarti bahwa Anies adalah orang yang pendendam atau orang yang tidak bertanggung jawab atau punya niat yang buruk terhadap Jokowi, sama sekali enggak. Tapi memang kalau Anies jadi presiden, dia akan punya visi sendiri mengenai Indonesia ke depan itu seperti apa. Nah, visi Anies ini kalau diimplementasikan itu memang akan beririsan dengan masalah-masalah yang ditinggalkan Jokowi. Itu pasti itu. Nah, kalau memang tidak ada masalah, ya kenapa Jokowi harus begitu takut sama Anies? Ya kalau toh ada masalah kan bisa dibicarakan bersama-sama. Karena waktu awal 2014 kan jalan bersama dengan Anies. Betul. Ya kan dengan Anies, dengan Hovifa, saya juga terlibat di situ. Anies sangat berjasa bagi kemenangan Jokowi pada waktu itu. Dan Anies itu bukan orang yang menawarkan diri untuk jadi bagian dari tim kampanyenya Jokowi pada 2014. Jokowi telepon sendiri sama Anies, minta supaya dia bersedia menjadi juru bicaranya tim pemenangan Jokowi pada waktu itu. Nah, setelah terpilih kan Jokowi terpilih, kemudian menempatkan Anies di di kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ternyata kemudian 2 tahun kemudian Anies dipecat. Lalu koran-koran ini memberitakan, media memberitakan bahwa pemecatan Anies itu berdasarkan kepada kinerjanya yang yang payah. Nah, alasan ini kemudian saya waktu itu bingung, penasaran. Apa benar apa alasan yang dijadikan Jokowi itu untuk memecat Anies? Nah, ternyata ada 2 alasan di balik itu. Yang pertama, Jokowi ini kan kepingin pemerintahan ini mendapat dukungan yang luas, seluas mungkin. Nah, dia belum memberikan sesuatu kepada Muhammadiyah. Karena itu, untuk menarik dukungan Muhammadiyah, pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini diberikan kepada Effendi, Muhajir Effendi, salah seorang tokoh Muhammadiyah. Yang kedua, ternyata dari video yang singkat yang saya lihat itu, karena Anies mau cegah 23 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mau dijadikan bancakan pada waktu itu. Luar biasa. Nah, 2 alasan inilah yang membuat Anies kemudian disingkirkan. Nah, karena kalau kita lihat prestasi Anies di Jakarta, Anies sama sekali tidak menunjukkan orang yang lamban seperti tuduhan Jokowi atau kinerjanya tidak maksimal. Itu pendidikan itu jauh sebelum Anies menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, dia sudah mendirikan LSM yang namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Jadi kemudian dia jadi rektor Universitas Paramadina. Jadi tidak masuk akal
kalau bidang yang dia kuasai dan dia hasratkan ini, kemudian ternyata dia tidak bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diharapkan Jokowi. Jadi saya lebih percaya kepada dua alasan tadi itu. Ya, mungkin juga kalau kita lihat flashback ke belakang, kenapa Anies tidak disukai dan dijegal dengan segala macam cara. Beliau ini adalah tokoh muda, berpendidikan, punya keturunan ras yang jelas, punya pengaruh di dunia internasional, ditambah lagi penghargaan-penghargaan yang tidak terhitung. Tapi ada satu yang tidak disukai oleh kelompok sebelah ini, yaitu tentang reklamasi. Ribuan triliun uang tidak bisa dimanfaatkan. Itu kebijakan Anies yang menjadi cikal bakal penjagalan Anies sampai saat ini berlangsung. Nah, sampai-sampai kita lihat sendiri akal-akalan dari rezim ini, pilkada ditunda sampai 271 kepala daerah itu ditunjuk langsung oleh Kemendagri. Ini suatu hal yang luar biasa dan menyalahi konstitusi. Tapi yang namanya rezim ini ya tidak peduli. Dia tidak peduli apapun kata orang, yang penting dia programnya berjalan. Tapi kalau kita lihat satu demi satu mulai terbongkar. Jadi rencana untuk menyingkirkan Anies ini kita lihat ya rontok ya satu persatu gitu loh. Nah, seperti tulisan antum kemarin, yaitu Jokowi anak durhaka. Kalau saya berpikir bukan itu, mungkin judulnya mungkin maling kundang ya di abad ini gitu. Maling kundang boleh juga itu, karena maling kundang ini kan cerita rakyat yang dikenal di seluruh Indonesia. Jadi maling kundang ini kan ceritanya pada intinya itu anak yang tidak tahu membalas budi kepada ibunya, yang akhirnya dikutuk menjadi batu. Saya pernah lihat di video, ada orang kunjungi di sana, ada batu yang memang modelnya manusia gitu. Dan itu dibilang sebagai malin kundang itu. Terserah siapa mempercaya apa enggak kalau ini. Tapi pesan dari cerita malin kundang itu bahwa kita jangan sekali-sekali meremehkan, mencemooh atau merendahkan ibu kita, karena ini maling kundang ini setelah dia berhasil, dia menjadi tokoh di kapal, lalu ketika ibunya ingin bertemu dia di pelabuhan, dia malah mengatakan dia nggak kenal. Nah, ini nyambung nih. Nyambung dengan cerita kemarin ini. Koalisi besar. Koalisi besar ini ternyata ibunya, ibu maling kundang tadi. Kalau kita cerita maling kundang tidak dilibatkan dalam pertemuan koalisi besar ini. Ini ada apa sebetulnya, Beb? Iya, jadi Jokowi membalas dendam. Ada beberapa alasan. Pertama, Jokowi balas dendam. Tapi katanya diundang. Katanya. Saya kira nggak diundang. Pasti nggak diundang. Karena kalau diundang, umpamanya saja Megawati nggak bisa hadir, karena memang ada urusan yang sangat penting, paling tidak ada wakil PDIP yang hadir. Itu. Ada yang namanya Hasto, ada yang namanya Mbak Puan, dan lain sebagainya ya? Iya, betul. Itu kan basa-basi politik lah, hadirlah di sana. Itu. Nah,
memang sengaja nggak diundang karena pertemuan itu adalah satu pertemuan pembentukan koalisi besar, di mana PDIP itu tidak diberi kesempatan dan mungkin aja menjadi pembuyar rekayasa yang dibuat oleh Jokowi ini dengan koalisi besar, karena koalisi ini memang tidak dimaksudkan untuk PDI ikut serta dengan kadernya atau orang dukungnya itu menjadi capres gitu, bakal capresnya koalisi besar ini gitu. Yang kedua yang tidak diundang juga ada siapa? Nasdem juga nggak kelihatan. Nasdem Nggak juga kelihatan. nggak diundang. PKS nggak kelihatan. Sudah kalau misalnya PKS dengan Demokrat memang juga enggak. oposan kan, mereka kan parpol oposisi. Bukan kan juga. baiknya kalau seorang presiden masa jabatan sudah mau habis, banyak kandidat-kandidat yang berminat, betul. dia kumpulkan di suatu tempat, dia beri pengarahan, ayo kita bersaing bersama-sama, ayo siapa kalian ini, partai ini siapa calonnya, siapa, ayo saya dukung sama-sama, ayo bertanding secara gentleman, gagasan, ide dan sebagainya. Nah, mungkin akan lebih sempurna, lebih enak dilihat di mata dunia, minimal tuh, wah Indonesia ini orang-orangnya cerdas gitu loh. Kalau sekarang ini seakan-akan ada semacam kumpul-kumpul, setelah itu nggak jelas lagi, kumpul-kumpul nggak jelas lagi itu. Sayang seorang Jokowi yang 2 periode memimpin negeri ini itu di dunia sana cukup dikenal, tapi akhir-akhir jabatannya kenapa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Mungkin dalam kesempatan ini kita ingin mengetuk hati ya, mengetuk hati Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Oke, ajaklah semua tokoh-tokoh nasional duduk bareng. Ada SBY, ada Ucup Kala dan sebagainya. Kita ada hajat besar, ayo kita kumpul. Ayo, ya namanya kontestasi kan, kenapa mesti harus gontok-gontokan gitu loh. Jadi rakyat ini tidak diajari untuk saling caci maki, saling pecah belah, sementara ekonomi kita semakin hari semakin terpuruk gitu, Beb. Iya, makanya itu presiden dimanapun itu sudah seharusnya tidak mempunyai masalah di dalam pemerintahan dan dia harus berjiwa negarawan. Kalau dia menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi rapi dan kemudian dia punya sikap negarawan, itu dia nggak akan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Jokowi. Memang betul bahwa ada presiden di luar sana yang mendukung calon penggantinya. Tapi itu dilakukan secara profesional, terbuka, dan ada batas-batasnya gitu. Bukan dengan rekayasa gitu. Dia tunjukin kepada rakyatnya bahwa ya dia ingin si Anu ini jadi penggantinya. Hanya sebatas itu gitu. Bahkan kita misalnya harus tiru salah satu tokoh dunia yang membuat bangsanya jadi besar seperti sekarang ini, yaitu George Washington dari Amerika Serikat. George Washington itu adalah founding father-nya ini, bapaknya Amerika Serikat. Sehingga ibu kota Amerika Serikat pun diberi nama menurut namanya dia. Nah, dia begitu terkenalnya, dan pada waktu itu belum ada konstitusi Amerika Serikat yang melarang
eh, presidennya memerintah selama lebih dari 2 periode itu nggak ada. Sehingga George Washington itu kalau dia mau, dia dapat berkuasa bahkan seumur hidup. Popularitasnya dia, tapi dia begitu 2 periode selesai, itu orang-orang sekitar dia membujuk dia supaya terus. Dan kalau dia terus, rakyat tidak mempermasalahkan. Tapi dia bilang, enggak, saya harus berhenti. Saya tahu kapan saya mulai dan kapan saya berhenti. Karena saya ingin meninggalkan legasi yang yang akan menjadi landasan bagi presiden-presiden berikutnya, landasan moral gitu. Dan setelah dia mundur, presiden berikutnya yang menggantikan dia itu gimana? Sungkem kalau misalnya mau memperpanjang masa jabatannya. Wong George Washington saja nggak mau. Dan itu norma itu dipegang oleh presiden-presiden Amerika walaupun tidak ada konstitusinya. Itu sampai beberapa. Baru nanti kemudian dibuat itu berapa lama kemudian baru dibuat konstitusi pembatasannya itu. Nah, ini contoh kenegarawanan seseorang yang berimplikasi kepada bangsanya yang luar biasa, implikasi positif bagi demokrasi Amerika Serikat sampai sekarang ini. Nah ini contoh yang mestinya ditiru oleh presiden-presiden kita ini. Tapi di sini kok malah para presiden ini ingin berkuasa seumur hidup. Bukan cuma presiden yang kalau kita lihat, ketua umum partai pun sama. Betul. Jadi apa namanya kerjasama mereka itu ya karena politik sandra ya, karena politik sandra dengan beban sejarah. Ini punya kasus ini, si B punya kasus ini, si C punya kasus ini, sehingga begitu dia mau berbicara sedikit diingatkan, awas KPK, kan gitu kan, awas ini. Jadi ujung-ujungnya ya semacam orang jangan dilepas tapi buntutnya diikat gitu loh. Ini yang kita lihat sekarang. Iya, jadi mereka ini memelihara ide yang diberikan oleh Luhut kepada Jokowi, yaitu pelihara orang-orang bermasalah. Karena mereka inilah yang dapat kita gunakan untuk target-target politik kita gitu. Ya. Jadi mereka ini dijadikan pasien rawat jalan. Lo gini ini, kalau nggak mau, track recordnya dibuka, masuk penjara. Nah ini yang jahatnya ini mereka ini. Seharusnya orang-orang seperti itu, kalau memang negara ini mau maju, orang-orang seperti itu bermasalah bukan dipelihara, langsung ditangkap diadili, ini secara fair di dalam pengadilan, publik bisa menilai sendiri jalannya pengadilan itu sampai masalah itu keluar. Ini enggak, mereka ini mereka ini disandra gitu. Dijadikan pasien rawat jalan. Mereka tidak tahu bahwa dengan cara seperti itu sebenarnya mereka mengorbankan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu konstitusi tidak bisa jalan sesuai dengan yang tertulis itu. Karena yaitu misalnya contoh kecilnya ini misalnya 3 orang ketua umum dan semua bermasalah, yaitu Zulkifli Hasan ketua PAN, Muhammad Iskandar ketua PKB, dan Airlangga Hartarto
sebagai ketua Golkar, itu disuruh bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Dan mereka melakukan itu. Itu contoh kasat mata ya. Iya, meskipun itu kan berpotensi melanggar konstitusi. Ditambah lagi ketua DPD, ketua MPR. Setelah mereka ini dikecam ini itu, berbagai macam caranya terus berlangsung, termasuk itu tadi mendorong ketua MPR Bambang Susatyo dan ketua DPD sekaligus wakil MPR itu Lanyala Mahmud Mataliti itu untuk juga bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka ini saya jadi heran, mereka ini kan menduduki pos-pos lembaga tinggi negara. Partai-partai politik ini dibuat khusus untuk menstabilkan negara ini dan membawa aspirasi rakyat. Nah, kembali ke Mahmud Mataliti, apa namanya Mahmud Mataliti tadi, Lanyala Mataliti ya. Saya pernah silaturahmi ke kantornya. Waktu itu dia ke MK menggugat tentang threshold 20%. Dia begitu gegap gempita. Apabila nanti ini tidak diterima, ya ini kan antar lembaga, yang kita nuntutnya antar lembaga, bukan perorangan gitu. Saya akan all out habis-habisan untuk memperjuangkan supaya 0%. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk dia mengusulkan untuk penundaan pemilu dan kembali Undang-Undang 45. Itu sempat saya pertanyakan langsung, dan dia bilang, ya ini kenapa tidak seperti membicarakan semula? Kita kepengennya kan pemilu ini sudah di depan mata, jangan berubah lagi. Nah, kalau sebagai Bapak ini berubah, jadi rakyat semakin bingung, begitu kan? Nah, itu. Nah, terakhir muncul lagi gagasan-gagasan, ada semacam simposium, kembali ke Undang-Undang 45, bla 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 bla. Ya, saya membacanya ini memang ujung-ujungnya itu memang ini skenario besar. Ini kan ada plan A, plan B, plan C, plan D. Ini semua plan ini saya lihat nih dimainkan semua gitu, dari semua lini. Iya, gitu loh. Sampai terbentuk opini. Betul. Nah, intinya itu, wah, kalau sudah terbentuk opini kan enak kan. Di DPR kan tinggal ketok palu gitu loh. Iya. Nah, ini yang kita lihat gitu loh. Nah, kembali lagi ke anak durhaka tadi, mungkin belum lebih detail Habib jelaskan. Iya. Apa hukumnya dalam Islam kalau anak yang durhaka? Ya, ini kan Islam nih, Muslim ya. Muslim durhaka kepada orang tua. Mumpung di bulan Ramadan masih ada kesempatan yang baik. Kalau memang berasa durhaka, kita sekedar mengingatkan, tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian, kita cuma mengingatkan kalau ada yang ini kewajiban kita sebagai sesama Muslim kan menyampaikan hak, walaupun murun ya kita sampaikan. Nah, ini tidak ada niat lain, hanya satu-satunya niat kalau ada yang salah kita mengingatkan. Karena saya juga pendukung berat beliau. 2014 itu kita juga habis-habisan sampai beliau jadi presiden. Jadi namanya relawan, kita di Seknas resmi, dapat surat resmi itu, ya kecewa juga gitu loh. Nah, tapi tetap aja kepengen mengingatkan lagi, adalah Pak Jokowi. Nah, umur semakin dekat, Ibu Mega juga semakin sepuh. Gonjang ganti politik kita sudahi aja di Ramadan ini. Gitu. Enggak. Habis Ramadan ini kita kumpul-kumpul lagi semua elit politik. Ayo kita selenggarakan pemilu dengan baik, jujur dan benar, terbuka. Insya Allah negara ini makin maju, rakyat pun tentram gitu loh. Betul. Gitu loh. Serahkan keputusan itu kepada rakyat. Apa gunanya pemilu? Pilpres. Pilpres itu dimaksudkan agar supaya bisa terjadi sirkulasi kepemimpinan nasional. Nah, karena sudah terbukti hampir di seluruh negara, presiden yang kekuasaannya tidak terbatas, itu dia berpotensi untuk melakukan korupsi secara tidak terbatas juga, secara absolut juga. Korupsi dalam hal ini bukan sekedar mengambil materi ini,
Tapi korupsi dalam hal ini di semua lini dan yang menyangkut non materi itu juga, misalnya seperti yang dilakukan Jokowi ini, misalnya dia lemahkan KPK. Padahal itu KPK itu salah satu aspirasi dari gerakan reformasi tahun 98 untuk menjawab atau untuk membalikan. Tapi gini, mungkin di satu sisi melemahkan KPK, tapi di sisi lainnya menguatkan KPK dengan contoh mentersangkakan Anies. Ini kan jelas-jelas kasat mata. Enggak, itu bukan itu justru lebih menegaskan bagaimana KPK ini kan KPK tadinya kan independen. Nah, kemudian dilemahkan dengan cara memasukkan KPK itu ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Ya. Dengan demikian KPK itu tunduk kepada presiden. Ya. Atau mereka adalah bawahannya presiden. Nah, kemudian juga wewenang-wewenang KPK dulu yang besar dalam melakukan OTT, melakukan penyadapan, melakukan berbagai cara itu untuk menangkap korupsi itu sekarang ini dibatasi. Dewan pengawas dibentuk sehingga dalam upaya-upaya menjerat calon koruptor ini itu harus minta izin. Nah, yang kedua, terbukti kemudian KPK ini diperalat atau dijadikan alat oleh presiden untuk bukan untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi untuk melakukan political corruption, korupsi politik. Jadi KPK digunakan untuk melayani kepentingan presiden dalam hal ini atau penguasa yang sedang terjadi. Nah, ini yang kemudian yang kita saksikan hari-hari ini, bagaimana ketua KPK itu sampai hari ini masih ditekan oleh Jokowi untuk mempersangkakan salah satu bakal capres, yaitu Anies Baswedan. Nah, sekarang kita kembali ke KPK setelah break. Jadi, bisik-bisik ini semakin menghangat. Ya, KPK versus Polri. Ya. Yang memang mencuat akhir-akhir ini. Betul. Kita bahas dengan episode berikutnya. Ikuti terus Khas Channel. Khas Channel. Karena Khas Channel adalah saluran berita yang berusaha sekuat tenaga untuk memberi analisis-analisis yang bertujuan mencerahkan publik Indonesia, karena politik ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi semua bangsa, kelanjutan kehidupan semua bangsa gitu. Politik itu tidak kotor, politik itu mulia. Yang bikin kotor itu adalah pelaku-pelaku dari politik itu sendiri. Nah, Khas Channel berusaha untuk membuka pikiran sejauh yang kita bisa untuk memberi alat kepada publik dalam melihat permasalahan yang sedang berlangsung di belakang layar. Di belakang layar, ya. Waduh, luar biasa bincang-bincang di Ramadan ini.
Ya, Ya, ini merupakan ibadah kita juga, insya Allah. Insya Allah ya. Kita bersambung ke episode berikutnya, yaitu season berikutnya itu ya tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikuti terus Khas Channel. Sampai ketemu episode berikut.